Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan taufik kita ya Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melanjutkan kembali untuk mengikuti kajian kitab Hadis Arba'in Nawawi. Di hari yang kedua ini kita akan membahas tentang hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu an. Langsung saja marilah kita awali kajian pada hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini diiringi hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abai wa mati wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin mursalin wa ali kulli wa ashabi kullina wa tabi'i tabi'ina bi ihsan ila mitin wa ila hadrati a'immatil arba'atil mustaitin muqallidin bitin wa ila arwahil ulama al amilin wa syuhada wa shalihin wal malaikatil muqarrabin wa awliya khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani Syabil Hasan Syadili Syabil Qasim Asyamadi wa ila arwahil tasbihi wa radhiyallahu anhum wa ila arwahi abaina wa ummatina wa asdatina wa jaddatina wa khawlina wa khalatina wa mamina matina masyayikhina wa murabirukhina wa man intasaba ilaina wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat amat khususan jami'i musannifi kutubil ladzi ta'alamna wa lamna wa jami' man ajazana bil masyayikh wal ulama khususan ila ruhi ahli Abdul Karim Maryam wa usulli mafuri man tasabil hibitarin amin wa khususan khasatan ila ruhi wasani fi hadzal kitab Syekh Nawawi wa usulli mafuri amin wa farallahu dhunuban wa nafa'ana bihi ma ta'amin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai pengajian ini, kira-kira di hari puasa yang kedua ini kita masih semangat? Nggih, tasik semangat? Hah? Apa tambah lemes loyo? Semangat nggih? Oke, harus selalu semangat. Harus selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Insyaallah kalau kita istiqomah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang menjadi tujuan dan keinginan serta cita-cita kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidon. Saking sahabat Umar radhiyallahu an aidon halimalih qala dawuh sapa sahabat Umar radhiyallahu an bainama nahnu ing dalem antarane utawi kita iku julusun lungguh inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Zata yaumin ing dalem suci dina ittala'a nalikane kaya mengkono metu utawa muncul alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang syadidu bayadi siabi kang banget putihe kelambine syadidu sawati sya'ari kang banget ireng rambute la yura kang ora bisa den tingali alaihi ing atase rajul apa asarus safari labete lunga wala ya'rifuhu lan ora weruh ing rajul minna sangking kita sapa ahadun wong siji hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ilan nabi sallallahu alaihi wasallam marang nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada mongko nyendhekake sapa rajul rukbataihi ing jengku lorone rajul ila rukbataihi maring jengku lorone Kanjeng Nabi wa wado'a lan nyelehake sapa rajul kafaihi ing epek-epek lorone rajul ala fakhidaihi ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi. Jadi niki hadis diceritakan dari sahabat Umar radhiyallahu an seperti hadis yang pertama kemarin tentang masalah niat. Di dalam hadis ini sahabat Umar bercerita bahwa suatu saat ketika beliau sahabat Umar ini duduk bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba ada seseorang atau ada seorang laki-laki ya. Jadi sahabat Umar bersama dengan sahabat yang lain ini duduk bersama dengan baginda Rasul. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang muncul atau yang datang dengan memakai baju sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Para sahabat tidak tahu dari mana asal munculnya laki-laki itu dan mereka juga tidak kenal. Lah begitu datang kepada baginda Rasul itu langsung mendekatinya. Seakan-akan laki-laki itu sudah mengenal Kanjeng Nabi. Atau bahasanya mungkin sok kenal. Enggak diketahui asalnya, enggak diketahui dari mana, tiba-tiba datang langsung sok akrab dengan Kanjeng Nabi. Nah, para sahabat-sahabat itu juga heran. Di dalam hati mereka saling bertanya-tanya, siapa kira-kira laki-laki itu? Sapa wong lanang iku kok tiba-tiba datang dan sok akrab dengan Kanjeng Nabi. Nah, laki-laki ini menggunakan pakaian yang putih, bersih, rambutnya hitam kelam. Wis wonge gedhe dhukur ganteng, kelambine putih, macake rapi. Nah, ini sebetulnya adalah satu pelajaran bagi kita bahwa ketika kita sowan atau bersilaturahim kepada orang yang lebih mulia daripada kita, misalkan guru atau saudara yang lebih tua daripada kita, maka kita memposisikan diri dengan cara yang terbaik, termasuk dalam hal masalah pakaian, dalam hal masalah penampilan. Ini kiranya perlu untuk kita perhatikan. Jangan kemudian kita sowan kepada guru kita atas kita berpakaian yang tidak sopan, sowan kepada kiai kita kemudian kita menggunakan pakaian yang kurang pantas
atau sikap yang tidak baik. Nah, ini sangatlah tidak baik untuk kita lakukan. Mosok sampeyan sowan nanggone gurune misale sing wedok-wedok nggawe celana apa iku? Celana pensil utawa celana patelot ya. Kan gak pantes mosok sowan nang gurune nggawe celana pensil. Sing lanang-lanang nggawe celana compang-camping bedah kabeh gak karu-karuan ta. Utawa malah budal sowan nang gurune nggawe sual pendek. Apa meneh kaos kotangan tok. Lah iki wah lama gak pantes blas nggih. Nanti niki harus diperhatikan. Karena al-adabu faqal ilmi. Jadi walau bagaimanapun tata krama, adab, sopan santun itu harus kita prioritaskan. Sehebat apapun manusia, kalau dia tidak punya sopan santun, tidak punya tata krama, maka tidak ada nilainya ilmu yang dia miliki. Maka tata krama ini sangatlah penting untuk kita jaga, penting untuk kita miliki dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih-lebih kita ini sebagai santri, nggih, sing wedok-wedok ya upayakanlah selalu menutup aurat dimanapun kita berada, kecuali di tempat-tempat yang memang tidak seharusnya kita menutup aurat. Misalnya untuk kamar mandi yo gak usah kudungan, mosok untuk jeding kudungan. Misalnya qadil hajat yo gak perlu kudungan. Upamane adus, mosok adus kudungan kan tambah repot. Jadi di tempat-tempat umum di luar rumah aurat harus selalu tertutup. Nggih niki. Jadi laki-laki ini sowan kepada Rasulullah dengan menggunakan pakaian yang putih bersih, rambut yang tertata rapi. Artinya satu pelajaran bahwa ketika kita menghadap kepada orang yang lebih mulia daripada kita, guru kita, kiai kita, maka tata krama sopan santun di dalam berakhlakul karimah, di dalam berperilaku termasuk berpakaian itu harus yang baik, yang sopan. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada baginda Rasul, wa qala lan ngendika sapa rajul, ya Muhammad te Muhammad, akhbirni awel kabar sira ing ingsun anil islami saking Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Lalu Rasulullah menjawab, faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al islamu utawi Islam iku antasyhada yen to nekseni sapa sira alla ilaha ing yen to ora ana zat kang hak disembah illallahu angin Allah, wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah, wa tuqimalan yen to jumenengake sapa sira as-sholata ing salat, wa tu'tiyalan aweh sapa sira az-zakata ing zakat, wa tasumalan poso sapa sira Ramadan ing bulan Ramadan, wa tahujjalan haji sapa sira al-baita ing Baitullah inistatok talamun kuwasa sapa sira ilaihi marang al-bait apane sabilan dalane. Ola dawuh ngendika sapa rajul, sadaqta bener sapa sira. Fa ajibna mongko gawok sapa ingsun lahu marang rajul, yas'aluhu takon sapa rajul wa yusaddiquhu lan benerake sapa rajul. Jadi orang laki-laki itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, apa itu yang dinamakan Islam? Kanjeng Nabi menjawab, Islam itu adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Engkau dirikan sholat, engkau bayar zakat, engkau lakukan puasa di bulan suci Ramadan, dan engkau
melaksanakan ibadah haji manakala sudah mampu. Lalu laki-laki itu berkata, sodakta, benar wahai Muhammad apa yang engkau katakan. Hal ini menjadikan para sahabat bingung, menjadikan para sahabat kagum. Wong laki-laki ini bertanya, kok dia yang menjawab benar atau yang membenarkan. Namanya orang bertanya itu kan karena tidak tahu sehingga dia tanya. Nah kalau ini dia bertanya kok membenarkan, dari jawaban pertanyaan itu kan kesannya laki-laki ini menguji Kanjeng Nabi, ngetes bahasane. Makanya para sahabat sing ngrungokno niku gumon, tapi keheranan mereka ini hanya tertanam di dalam hati, tidak sampai disampaikan kepada baginda Rasul. Kok ono wong takok dijawab terus malah bener no. Kan aneh. Ngaten lho nggih. Kemudian yang kedua, laki-laki itu bertanya lagi. Qala ngendika sapa rajul fa akhbirni mongko awe khabar sapa sira ingsun anil imani saking iman. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi antuk mina yen to iman sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikati Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Wa tu'mina lan iman sapa sira bil qadari kelawan qadar khairihi rupane baguse qadar wa syarrihi lan olone qadar. Qala dawuh sapa rajul sodakta bener sapa sira. Yang kedua, laki-laki itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku apa itu iman. Kanjeng Nabi menjawab, yang dinamakan dengan iman yaitu apabila engkau percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya para malaikat, percaya akan adanya kitab-kitab Allah yang jumlahnya 4 itu, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Percaya akan adanya utusan-utusannya Allah, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya akan ketetapan Allah, baik itu ketetapan yang baik maupun ketetapan yang tidak baik. Lalu laki-laki itu menjawab lagi, benar engkau Muhammad. Nah ini bertanya lagi, dijawab, dia membenarkan lagi. Sahabat-sahabat juga heran, lah kok dibenarkan lagi? Kesannya ngetes Kanjeng Nabi, wong lanang ku imam. Lalu laki-laki itu berkata lagi, qala ngendika sapa rajul fa akhbirni awa khabar sapa sira ingsun anil ihsani saking ihsan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi anta buddha yen to ibadah sapa sira Allah ing Allah kaannaka kaya-kaya setuhune sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah. Fa ilam takun mongko lamun ana sapa sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah fa innahu mongko sak temene Allah iku yaraka ningali sapa Allah ing sira. Yang ketiga, laki-laki itu bertanya, beritahukan kepadaku apa yang dinamakan dengan ihsan. Kanjeng Nabi itu menjawab, ihsan adalah jikalau engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jikalau engkau tidak melihatnya, maka ingatlah bahwa sesungguhnya Allah selalu melihat apa yang kamu lakukan. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, qala fa akhbirni anisaah. Qala ngendika sapa rajul fa akhbirni awa khabar sapa sira ing ingsun anisaati saking dina kiamat. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, mal mas'ulu ora ana utawi wong kang den takoni anha saking as-saah iku bi a'lama luweh ngerti minasaili tinimbang saking wong kang takon. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi kepada Kanjeng Nabi, kapan kiamat itu datang? Kanjeng Nabi menjawab, bukankah yang bertanya itu
lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya kapan datangnya kiamat itu yang tanya lebih tahu daripada yang ditanya. Laki-laki itu tentunya harusnya lebih tahu daripada kanjeng Nabi. Karena terkait dengan masalah kiamat ini dalam Al-Quran disebutkan yas'alunaka anis saati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi. Wahai Muhammad, jikalau umatmu bertanya kapan kiamat itu terjadi, maka jawablah bahwa Allah yang tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Jadi ini sudah merupakan informasi yang sangat jelas bagi kita semuanya bahwa terkait dengan masalah kiamat tidak ada yang tahu, siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali kemudian kita percaya kepada peramal. Misalkan kalau dulu itu kan pernah ya terjadi ramalan kalau kiamat akan terjadi pada tahun 2009 tanggal 9 bulan 9. Ternyata sampai 2020 masih belum kiamat. Nah, ini kan ramalan. Terus karena 2009 belum terbukti, akhirnya kan mundur kiamatnya. Diramal lagi 2010 bulan 10 tanggal 10. Ternyata ramalan itu tidak terjadi. Mundur lagi kiamatnya 2011 bulan 11 tanggal 11. Ternyata juga tidak terjadi. Bahkan sing terakhir ramalan yang mungkin sempat menghebohkan dunia maya, bahkan suku Maya nggak punya kalender lagi setelah 2012. Tahun 2012 bulan 12 tanggal 12. Akhirnya ternyata hal itu pun juga tidak terjadi. Lah ini memang kalau saya melihat bahwa Kanjeng Nabi saja ditanya kapan kiamat terjadi, beliau tidak tahu. Bahkan malaikat Jibril ini sebagai informan, sebagai pembawa wahyu diturunkan kepada para nabi-nabinya Allah, beliau ini juga tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Lah kok menungsone iki wis wani menentukan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian dan sekian. Lah ini merupakan satu hal yang perlu kita waspadai dan perlu kita pahami, kita mengerti. Siapapun yang memberi informasi, kalau itu berkaitan dengan sesuatu yang gaib dan sudah, apalagi sudah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, misalkan terkait masalah kapan terjadinya kiamat, itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berita itu disampaikan oleh siapapun, wajib hukumnya bagi kita untuk tidak percaya. Karena sudah jelas, qul innama ilmuha inda rabbi. Kalau kiamat itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Kanjeng Nabi tidak tahu, malaikat Jibril pun juga tidak tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, kola ngendika sapa rajul fa akhbirni mongko aweyo kabar sapa sira ing ingsun an amaratiha, saking pira-pira tanda-tandane kiamat. Kola dawuh sapa Kanjeng Nabi, antalita yen to ngelahirake sapa al amatu budak rabbataha ing gustine amat, wa antara lan yen to ningali
sapa sira al khufata ing wong kang melaku ngodhok. Niki melaku ngodhok niku maksude melaku gak gawe sandal. Niku nyeker. Nah nek bahasane wong kene nyeker. Al urata kang wudo kang ora gawe kelambi, al alata kang fakir, ria asyati kang tukang mangon, ya tatawaluna kang podo api-apian, kang podo dukur-dukuran, sopo al uroh al khufah fil bunyani ing dalem bangunan. Laki-laki itu bertanya lagi kepada Kanjeng Nabi, lalu apa tanda-tandanya kalau kiamat itu akan terjadi? Yang pertama baginda Rasul menjawab ketika ada seorang budak melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya, pembantu ngelahirno jeragane. Maksude ono arek dilahirkan oleh orang tua, dididik, dibesarkan penuh dengan kasih sayang. Ketika dia sudah besar menjadi anak yang sukses, yang berhasil, orang tuanya dijadikan sebagai pembantu. Jadi cik cilik digedhekno, sekolah di sekolahno, tapi begitu dheweke wis berhasil, justru wong tuane didadekno pembantu. Kira-kira nek zaman saiki iku wis ana apa durung nggih? Sudah terjadi apa belum hal seperti ini? Wis ana apa ora? Mbak, kira-kira Mbak? Sampun nggih? Sampun. Nok nggone sinetron akeh nggih. Nek dituduhno nok nggone sinetron berdasarkan kisah nyata, itu sudah banyak sekali, bahkan tidak hanya sekedar ada, tapi sudah banyak. Wong tuwa didadekno pembantu, wong tuwa dipulosoro, bahkan yang sampai miris itu terjadi anak yang sampai tega membunuh orang tuanya sendiri. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Hewan mawon nggih, kewan yang sak buas-buase kewan, sing paling buas iki kewan apa, Pak? Macan ya. Raja hutan kuwi kan macan. Sak buas-buase raja hutan sing jenenge macan. Kuwi durung ana critane anake mateni wong tuwane. Induknya dibunuh sendiri oleh anaknya. Ini sak buas-buase kewan. Tapi menungso kuwi malah terjadi, bahkan tega sampai membunuh orang tuanya sendiri. Makanya tenggone surat At-Tin nika dijelasaken khalaqal insana fi ahsani taqwim summa raddadnahu asfala safilin. Nggih. Dadi menungso niku didadekne Gusti Allah makhluk sing paling sempurna. Tapi summa raddadnahu asfala safilin, kemudian Allah akan menghinakan manusia itu sehina-hinanya. Bahkan menungso niku nek kadung hina, kadung ino, kadung elek, eleke iso-iso ngluwihi eleke kewan. Tapi nek kadung mulya, mulyane menungso iso ngalahno malaikat. Dadi nek kadung apik menungso kuwi yo iso ngungkuli malaikat, tapi nek kadung elek menungso iku iso ngungkuli eleke kewan. Nah, makane kula sampean kabeh niki nek ndelok tandane kiamat sing didhawuhna Kanjeng Nabi, anak tega untuk membunuh orang tua, anak tega untuk memperbudak orang tua, anak tega mula sara wong tua,
Niki termasuk bagian dari tanda kalau kiamat itu akan datang. Sing nomor kalih, nek kapan ana wong sing miskin, wong gak duwe, iki berlomba-lomba apik-apikan omah. Saking akeh wong sing lomba-lomba apik-apikan omah, sampai gak ana omah sing elek. Kira-kira sing tandha nomor 2 didhawuhna Kanjeng Nabi niki pun terjadi napa dereng kira-kira? Sampun wonten napa mboten kita? Wong gak duwe berlomba-lomba apik-apikan omah. Wis ana napa dereng niki kira-kira? Sampun kathah nggih. Sampun wonten tur kathah. Dadi meh-meh kaya omah elek niku gak ono. Men delok omah-omah sakniki niku wis kabeh tembok-tembok. Jarang wisan omah gedhek niku jarang. Nggih ana tapi pun jarang. Omah iso kaya bangunane Spanyolan. Apik-apik keramik kabeh. Nggih. Sing di keramik gak mok nggur lanteni sore tok. Sak pinggir-pinggire di keramik kabeh. Nggih. Nggih sakniki tingkat-tingkat pun tah jamane panjenengan pun kados ngeten iki. Artine napa? Tandha kiamat sing ditakokno kalih wong lanang wau dhateng Kanjeng Nabi. Sing nomor 1 anak memperbudak orang tuanya, sing nomor 2 wong gak duwe apik-apikan omah. Niki sudah terjadi pada saat ini. Lah nek wis tandha-tandhane kiamat niki wis terjadi, berarti kan gampangane ngomong lak wis arepe teko. Tak ngoten nggih. Lah terus nek wis kiamat arepe teko terus kate piye? Mosok kate wedi terus mlayu. Kaya nang ngene film 2012 iku gawe kapal sing kau wedhe digawe nyelametno awak. Apa ya iso? Wong semua alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dadi kabeh hancur. Sing gak hancur mok nggur Gusti Allah tok. Makanya sehebat-hebatnya menungso nyelametno awak ketika kiamat itu terjadi, wis talah gawe napa mawon. Mbuh gawe kapal, mbuh gawe guwa, mbuh gawe bunker, mbuh gawe napa mawon, utawa sampai pindah planet misalnya gak manggon nduk bumi pindah nang planet lain. Nggih tetep dimanapun mereka berada mesti akan hancur. Dadi mboten saged nyelametno awak nek wis kiamat niku terjadi. Lah terus apa sing perlu disiapno gawe awake dhewe? Nggih sing saged kula sampeyan sedaya siapno untuk menghadapi hari itu adalah amal ibadah. Nggih, kudu meningkatkan amal ibadah, kudu meningkatkan perbuatan-perbuatan yang baik. Nggih niku sing saged kula sampeyan kabeh lakoni. Gak iso nek menghindar teko kiamat nggih mboten saged. Mlayu ya tuwas mlayu, wedi ya tuwas wedi. Lah sing iso nggih mok nggur nyiapno tok. Sebab apapun yang akan terjadi, mau tidak mau kiamat itu pasti akan ada dan akan terjadi. Mau tidak mau kita manusia pasti akan mati. Lah, karena itu mau tidak mau akan terjadi, mau tidak mau pasti akan datang. Maka yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi semua itu dengan beramal yang baik, meningkatkan ibadah kita semuanya, meningkatkan amal soleh kita semuanya. Napa maneh wulan poso kaya ngeten iki, nggih ayolah ditingkatno kualitase poso kula sampean kabeh. Ditingkatno amal ibadah kula sampean kabeh. Nggih, kula nggih sampean kabeh padha. Karena kita semua ini manusia tidak luput dari godaan setan, maka harus selalu introspeksi diri di mana kualitas amal ibadah yang kita lakukan seharusnya semakin lama
semakin bertambah usia niki semakin baik. Dadi poso sing asale biyen gak tapek berkualitas saiki ya ditingkatno kualitas. Ya napa poso sing kualitas niku? Nek ningali ten gone kitab Nasaikhul Ibad nggih nika diterangno poso niku kan dibagi 3. Ana poso niku diarani shaumul awam. Ana poso niku diarani shaumul khawas. Ana poso niku diarani shaumul khawasil khawas. Poso awam niku posone wong awam niku ya pokoke sing penting gak mangan gak ngombe. Niku posone wong awam. Pokoke tangger lesu, rak mangan, rak ngombe, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, masuk waktunya maghrib, angger kuat gak mangan gak ngombe, nggih wis diarani poso. Dadi misale kok sampean mari sahur, sembayang subuh terus turu tangi, salat zuhur tok turu maneh tangi misale. Salat asar turu maneh. Lha iku wis diarani poso. Niku jenenge shaumul awam, posone wong umum. Dadi umume wong poso wis kaya ngoten iki. Lah nek iso ningkat maneh iku jenenge shaumul khawas. Mboten mangan, mboten ngombe mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dan juga menjaga anggota tubuh panca indera dari hal-hal yang membatalkannya. Misale ghibah, mengadu domba, berkata bohong, melihat dengan menggunakan syahwat. Nah niki posone wong sing khawas, posone wong khusus, VIP. Oh bahasane VIP, kelas VIP. Nek sing pertama mau shaumul awam niku kelas ekonomi. Kelasnya wong umum, kelas ekonomi. Iki kelas VIP. Niki di samping menahan lapar dan haus, juga anggota tubuh dijaga dari hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Niki shaumul khawas. Lah sing nomor 3 niki shaumul khawasul khawas. Posone wong VVIP. Gak VIP tok tapi VVIP, vini loro iki, VVIP. Nggih. Posone Mbak Vivi, Mbak VVIP. Artinya mboten mangan, mboten ngombe, anggota tubuh dijaga dari hal yang membatalkan puasa, hatinya ini juga dijaga agar tidak sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Niki posone wong istimewa. Nah nek kula sampean kabeh niki makome niku isok khawas niku pun sae. Isok poso poso VIP niku pun sae. Dadi sing asale ekonomi shaumul awam ditingkatno nang shaumul khawas. Nggih, di samping gak mangan gak ngombe, menjaga dari rasa lapar dan rasa haus, juga menjaga panca indera kita dari hal-hal yang membatalkan. Nggih, misale niku wau menjaga agar lisan tidak sampai berbohong, lisan agar tidak sampai ghibah, ngerasani, okay? Atau apa bahasa liyane check and recheck, niki ngerumpi, nah, niki utawa ngegosip, nah, niki rada berat niki, okay? Makanya niki diarani shaumul khawas, VIP, posone wong VIP. Kemudian melihat dengan menggunakan syahwat. Nah ini dijaga matanya. Termasuk mengadu domba, tidak sampai mengadu domba orang lain. Nah niki nek kula sampean kabeh iso meningkat di tingkatan khawas, di tingkatan puasa VIP. Nah niki pun luar biasa. Nek shaumul khawasul khawas niki nggih sangatlah berat sekali, nggih. Tapi kita bertahap. Tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa untuk melakukan itu. Sing penting mau untuk berusaha. Makanya perlu introspeksi niku, perlu muhasabah. Jadi cek gak sampai
poso bertahun-tahun misalnya pancet, ya wis pokoke gak mangan gak ngombe, seperti itu. Jelas ini kan saya pikir kurang ada kualitas yang berarti di dalam puasa itu. Napa malih nek ngene wonten hadis Kanjeng Nabi niku didhawuhaken kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal ats. Akeh wong poso dari hasil puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa haus dan lapar. Dadi mau lesu tok sing diolehi, tapi ganjarane ora oleh. Sebab apa? Tidak bisa menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Nah, oleh karena itu ini merupakan satu pelajaran bagi kita semuanya bahwa dari hari ke hari, dari tahun ke tahun kita berusaha agar semakin bertambah hari puasa yang kita lakukan ini semakin berkualitas. Jadi tondo-tondone kiamat yang disabdakan oleh Nabi ada 2 tadi. Kemudian setelah Rasulullah menjawab itu, summan tolako mongko nuli budalan sapa rajul, falabistu mongko meneng sapa ingsun malian ing dalem mangsa kang suwe. Sumakola mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Umaru, he Umar, kultu jawab sapa ingsun, Allahu utawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu luweh midanget. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa innahu mongko sak temene rajul iku Jibrilu, malaikat Jibril. Atakum teka sapa Jibril ing sira kabeh, yu'allimukum mulang sapa Jibril ing sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Rawahu ngriwayatake ing hadal hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi setelah laki-laki itu bertanya tentang tanda-tandanya kiamat, kemudian laki-laki itu keluar, dan setelah terdiam beberapa saat Kanjeng Nabi bertanya kepada sahabat Umar, wahai Umar, tahukah siapa laki-laki itu? Sahabat Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan utusannya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah menjawab bahwa itu laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan agama kepada kalian semua. Jadi wajar kalau tadi bertanya tentang Islam, kalau tadi bertanya tentang iman, kalau tadi bertanya tentang ihsan, dari pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh baginda Rasul, kemudian laki-laki itu menjawab, membenarkannya. Jadi takok-takok begitu dijawab, kok malah benerno jawabane. Berarti kesane ngetes, tibae laki-laki itu adalah malaikat yang mengajarkan kepada para sahabat tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Jadi ketika hal ini hakikatnya saling berhubungan. Kalau Islam itu adalah casingnya, kalau iman itu adalah mesinnya, kalau ihsan itu adalah hiasannya. Kalau Islam itu adalah temboknya, kalau iman itu adalah pondasinya, kalau ihsan itu adalah atap dan hiasannya. Jadi wong kuwi nek iso ngelakoni ketiga hal ini, antara iman, Islam, dan ihsan, maka dia akan menjadi manusia yang sempurna. Mudah-mudahan kita sekalian dengan mempelajari dan memahami hadis yang nomor 2 dalam kitab Arba'in Nawawi ini diberikan pertolongan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan dengan sesungguhnya Islam, iman, dan ihsan, sehingga kita menjadi manusia yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.